hormati pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Sugio, pimpinan ranting Muhammadiyah Caron dan sekitarnya, Bapak Ibu jamaah Masjid Masjid At-Taqwa, Al-Ikhlas atau At-Taqwa? At-Taqwa. Masjid At-Taqwa yang saya hormati. Saya lupa ya. Berarti 20 tahun. Kira-kira dulu tahun 2002 saya mengajar di sini, kemudian sekarang 2022. Berarti ya 20 tahun. Kalau kemudian wajah-wajah bapak-bapak sebagian saya masih sangat akrab, mungkin sebagian ada yang masih ingat nama, sebagian tidak, tapi yang mungkin yang muda-muda saya tidak tahu. Karena 20 tahun itu ternyata lama-lama cepat. Kata Nabi, di antara tanda kiamat itu kata Nabi, tidaklah kiamat itu datang kecuali sampai orang itu merasakan waktu berjalan cepat. Kata Nabi, kira-kira kalau sekarang 20 tahun cepat begini, kira-kira ya kiamat sudah dekat. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati, jadi ini adalah menurut saya momen yang sangat penting untuk pertama kita bersilaturahim, yang kedua kita sekalian dikumpulkan oleh Allah dalam rangka thalabil ilmi, dan pada kesempatan ini kita membahas hal-hal yang saya nanti kalau cukup waktu kita membahas dua hal. Yang pertama adalah terkait dengan masalah, kalau sekarang ini bulan Oktober ya, bulan Oktober itu kalau tidak salah ada kesaktian Pancasila tanggal 1 ya. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan yang kedua. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi bangsa kita itu pernah hampir, kalau tidak pernah ya berarti hampir pernah dilanda satu persoalan besar yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial maupun masalah-masalah akidah, yaitu ketika Partai Komunis Indonesia atau kita kenal dengan PKI itu berkembang di Indonesia. Jadi paham komunisme itu begini Bapak-bapak sekalian, supaya kita bisa membedakan di mana letak bahaya daripada paham komunisme itu. Kalau paham komunisme itu sebenarnya tidak terlalu berbahaya berkaitan dengan akidah maksud saya. Karena paham komunisme itu adalah satu paham yang berkaitan dengan persoalan-persoalan ekonomi. Lebih kepada hal-hal yang berkait dengan persoalan ekonomi. Jadi kalau komunisme itu adalah paham atau keyakinan yang berkaitan dengan ekonomi, hal ini mereka meyakini bahwa segala sesuatu itu tidak ada orang yang memiliki secara pribadi. Jadi kepemilikan pribadi atas segala sesuatu itu mereka tidak akui. Ini paham yang dimaksud dengan komunisme itu. Ya, kalau dalam Islam jelas, dalam Islam itu kepemilikan itu sangat diakui. Di dalam Islam itu, maka di dalam Islam itu misalnya orang itu mengambil hak orang lain jelas sangat dilarang. Bahkan apalagi kalau urusan harta, itu di dalam Islam itu paling jelimet sedunia itu urusan harta. Kalau urusan ibadah itu di Al-Quran misalnya, itu Allah menjelaskan itu ringan-ringan, artinya umum-umum begitu. Umum-umum saja, misalnya sholat ya sholatlah begitu ya. Aqimis sholat misalnya liduluki samsi dan pokoknya begitu-begitu. Artinya ya sholat misalnya aqimis sholat wa atuz zakah ya begitu-begitu perintah-perintah biasa. Tetapi kalau sudah berkaitan dengan harta, itu di dalam Islam itu teliti sekali. Satu contoh misalnya dalam masalah warisan misalnya, itu ayatnya jeli itu. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain dan terusnya. Itu pembagiannya bagaimana? Misalnya laki-laki satu bagian, kemudian yang perempuan setengah bagian atau 2 kali bagian perempuan. Kemudian istri berapa, suami berapa, itu jelimet itu kalau harta.
Artinya kepemilikan harta itu sesuatu yang sangat diakui di dalam Islam. Nah, ini oleh orang-orang komunisme tidak diinginkan. Maka kenapa terjadi banyak pemberontakan dulu? Di antara penyebabnya itu adalah mereka ingin agar penguasa-penguasa atas tanah dan lain-lain itu kemudian menyerahkan tanahnya kepada rakyat semua. Jadi misalnya dulu itu kan ada tuan-tuan tanah yang punya tanah besar. Maka mereka serang, ingin dilawan. Agar apa? Mereka tidak mengakui bahwa tanah itu dimiliki pribadi. Ini. Tetapi ada satu bahaya yang jauh lebih besar. Ini perlu kita perhatikan betul. Ada satu bahaya yang jauh lebih besar yang dibawa oleh orang-orang komunis itu berkaitan dengan masalah ubudiyah, masalah akidah, itu kemudian kita kenal dengan istilah di dalam ilmu itu ateisme itu. Yang dibawa yang bahaya itu ateisme itu yang dibawa. Apa ateisme? Ateisme itu adalah paham atau keyakinan yang tidak mengakui keberadaan Tuhan. Ini yang bahaya. Dan ini Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati, sekarang paham ini banyak disukai, banyak digandrungi oleh beberapa kelompok. Anak-anak muda suka dengan paham yang model begini. Misalnya bahkan sekarang itu kalau kita lihat kabar-kabar itu, kita baca misalnya, di kampus-kampus besar, kampus-kampus Islam negeri itu paham ini berkembang sekali. Jadi yang namanya ateisme itu berkembang sekali di perguruan-perguruan tinggi Islam. Ada jurusan misalnya saya tidak kemudian ini. Ada perguruan usuluddin misalnya, jurusan usuluddin. Kemudian dan lain-lain. Itu paham-paham pemikiran yang seperti ini sangat digandrungi. Bahkan ada kita baca di dalam di dalam kabar itu ada di kampus-kampus Islam tertentu itu dibilang ada kelompok yang mengatakan area bebas Tuhan. Area bebas Tuhan itu berarti kalau mereka mengatakan area bebas Tuhan, berarti di sini tidak ada Tuhan. Orang mau melakukan apa di sini boleh. Ini yang sangat berbahaya di situ. Dan ini ternyata teman-teman sekalian, banyak anak-anak muda, banyak orang-orang yang senang dengan paham ini. Pokoknya wong arek-arek sing rada malas-malas sembayang, rada malas-malas ngaji ngono wah semelok iku wae ketok enak. Bebas. Jadi area bebas Tuhan. Ada yang begitu. Teman-teman sekalian, yang kedua, keyakinan mereka itu adalah mereka itu hanya meyakini bahwa segala sesuatu itu hanya ada ketika bisa dilihat atau bisa diraba saja. Pokoknya yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa diraba, itu berarti tidak ada. Berarti Tuhan tidak ada, setan tidak ada, surga neraka tidak ada, siksa kubur tidak ada. Karena keyakinan mereka seperti itu, maka di dunia itu mereka bebas melakukan apa saja. Kalau sudah mati ya mati. Ini orang-orang ateis itu seperti itu, bahayanya itu. Maka kemudian yang terjadi, mereka itu menghalalkan semua yang mereka inginkan. Halal semua, boleh semua. Pokoknya urusan akhirat tidak ada. Urusan dunia, urusannya masing-masing. Maka mereka membunuh itu tidak ada beban, berzina tidak ada beban, mencuri tidak ada beban, karena menganggap bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan hari ini, ya hari ini. Besok tidak ada urusan. Itu ateis, begitu bahayanya itu. Lah, oleh karena itulah di dalam salah satu kitab, salah satu buku saya baca di kitab Firqatun Najiyah itu, Muhammad Jamil itu kemudian mengatakan apa? Orang ateis itu adalah orang-orang yang lebih kufur, lebih kafir daripada orang-orang kafir jahiliyah. Nah, jadi kata beliau, kata Ustadz Jamil itu mengatakan apa? Waqad angkaros suyu'iyuna wujudu rabbi fakanu asadu kufran min kufaril jahiliyah. Apa kata beliau? Sungguh keingkaran mereka itu, sungguh mereka itu telah mengingkari keberadaan Tuhan. Jadi orang-orang suyu'iyun itu ateis, orang-orang yang tidak meyakini Tuhan, tidak meyakini adanya Tuhan. Maka kata beliau apa? Fakanu asadu kufran min kufaril jahiliyah.
Maka karena itulah mereka itu kekafirannya lebih dahsyat, kekafirannya lebih hebat, lebih kuat, kekafirannya itu lebih besar daripada min kufaril jahiliyah, daripada orang-orang kafir jahiliyah. Mengapa seperti itu? Kalau orang-orang jahiliyah, mereka itu masih percaya Tuhan, masih percaya bahwa dia itu diciptakan Tuhan. Maka di Al-Quran, di dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf itu Allah mengatakan apa? Walain sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Ketika orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir jahiliyah ditanya, siapa yang menciptakan kamu? Mereka tak mengatakan apa? La yaqulunallah, yang menciptakan saya ya Allah. Mereka masih percaya begitu, orang jahiliyah itu. Tetapi mereka mewujudkan Tuhannya itu dalam berbagai macam. Ya, ada kemudian dalam bentuk berhala, ada yang dalam bentuk gunung, ada yang dalam bentuk pohon dan lain-lain. Tuhan-Tuhan mereka. Nah, sedangkan orang-orang suyu'iyun, orang-orang ateis itu sama sekali tidak meyakini itu. Maka kata Ustadz Jamil tadi itu, kekafirannya lebih dahsyat daripada kekafiran orang-orang jahiliyah. Nah, ini bahaya. Maka pemurtadan itu tidak hanya pemurtadan ketika seorang Islam jadi Kristen atau seorang jadi Hindu atau orang jadi Buddha dan yang lain. Pemurtadan tidak hanya itu. Pemurtadan itu bisa jadi yang orang Islam beragama menjadi tidak beragama, itu juga termasuk bagian dari pemurtadan. Ya, tidak hanya pindah agama, tetapi tidak dari Islam kemudian menjadi tidak beragama, itu pun bagian dari juga pemurtadan. Nah, ini bahaya dan sekarang ini berkembang teman-teman sekalian. Maka harus hati-hati sekali. Nah, mereka itu apa yang kemudian mereka diskusikan? Mereka itu berdiskusi panjang lebar tentang macam-macam. Padahal ini sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 1400 tahun yang lalu, Rasulullah pun sudah mengingatkan masalah ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, apa kata Nabi? Ya'tis syaitanu ahadakum fayaqulu, akan datang setan itu kepada salah satu di antara kalian, fayaqulu, kemudian setan itu berbisik kepada orang tersebut. Jadi setan itu akan datang kepada kalian, kepada kita semua, pada salah satu di antara kalian, fayaqulu, kemudian setan itu berbisik kepada orang tersebut, man khalaqa kada, man khalaqa kada. Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Jadi setan pertama bilang begini, siapa yang menciptakan anak manusia? Ya, orang mikir begini-begini. Orang-orang tidak paham apalagi begini. Siapa yang menciptakan pohon? Siapa yang menciptakan? Pertama itu orang biasa-biasa mikir. Sampai-sampai setelah orang itu jadi bingung, manusia-manusia itu kebingungan, hatta yaqulu, sehingga kemudian setan mengatakan berbisik kepada mereka, man khalaqa rabbak. Terus Tuhanmu siapa yang menciptakan? Nah, itu setan berbisik. Ya. Fa'idha balaghahu falyasta'id billah. Kata Nabi, kalau sudah ada prasangka begitu di dalam pikiran kamu, jadi kalau sudah di dalam pikiranmu itu terbersit pikiran, lah ya sehingga Gusti Allah iku sapa? Kok apalagi sampai dijeruk-jerukno, lah kok enak teman sing dadi pangeran. Ya kurang ajar. Setan itu begitu. Maka kata Nabi, fal yasta'id billah, maka segera berlindunglah kalian kepada Allah, ya, waliyantahi, dan kemudian berhentilah berpikir. Jangan berpikir lagi, berhentilah berpikir kalau sudah ada dalam pikiran kita itu berpikir tentang wujudullah, tentang wujud Allah. Allah itu piye yo. Begitu. Itu setan semua yang berbisik kepada kita semacam itu. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, inilah kenapa perlu kita memperkuat akidah di dalam setiap kita, akidah di dalam setiap generasi kita, itu kita perkuat. Untuk menghindari segala sesuatu yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan berpikir, apalagi berkaitan dengan masalah-masalah ketauhidan seperti tadi itu. Masalah-masalah akidah yang sangat berbahaya. Kalau orang itu terjadi penyimpangan dalam pikirannya, maka bisa dipastikan seorang itu akan menjadi murtad. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati,
Di antara bagian bentuk kita, bagian dari cara kita untuk bisa memperkuat akidah adalah dengan senantiasa menjaga dan meyakini tentang kebenaran kalimat syahadat. Ini penting. Nah, apa otentiknya kalimat syahadat itu? Apa orientasinya sehingga kita harus meyakini kalimat syahadat itu sebagai satu kalimat yang paling benar? Yang pertama, kita meyakini bahwa syahadat itu adalah menjadi pintu masuk bagi setiap orang yang akan menjadi muslim. Orang berbuat baik sebanyak apapun, orang beribadah sebagus apapun, ya, orang bersosial sebaik apapun pula, kadang-kadang orang itu di dalam kehidupan itu baik sekali dengan tetangganya, bahkan dia itu karena hartanya banyak, dia tidak segan-segan berbagi, dia suka berbagi, menolong orang yang tidak mampu dan lain-lain. Apakah amal mereka itu menjadi penting, menjadi berguna bagi mereka? Belum tentu. Ya. Karena apa? Karena terkadang di antara mereka itu beramal tidak didasarkan dengan keimanan terlebih dahulu. Maka syahadat itu menjadi pintu masuk sehingga amal kita itu menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syahadat yang pertama. Maka di dalam kisah siapa? Abu Thalib itu paman Rasul. Beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Rasul saat itu. Abu Thalib itu kita tahu, ketika Rasulullah sedang berduka, maka Abu Thalib yang akan membantunya, menghiburnya. Ketika Rasulullah sedang diuji dengan kesulitan-kesulitan hidup, maka ketika itu datang Abu Thalib membantunya. Ketika dalam kesulitan-kesulitan ancaman, ya, nyawanya terancam, maka yang datang Abu Thalib untuk memberikan perlindungan kepada Rasulullah SAW. Maka ketika di akhir hayatnya dijelaskan di dalam sebuah hadis itu, ketika nazak Abu Thalib itu, maka di sana itu ada Rasulullah, kemudian ada Abu Jahal, kemudian ada beberapa orang lain. Ketika itu apa kata Nabi kepada Abu Thalib? Ai ammi qul la ilaha illallah. Hai pamanku, katakan la ilaha illallah. Kalimatun ahajulaka biha indallah. Yang kalimat ini nanti bisa saya jadikan saksi, bukti bahwa engkau ini beriman. Rasulullah tahu persis bahwa amal yang dimiliki oleh Abu Thalib itu besar. Tahu persis hartanya dia pakai untuk membantu perjuangan Nabi, hartanya habis-habisan. Tetapi karena selama hidupnya dia tetap berpegang dan tidak mau mengatakan la ilaha illallah, maka semua amalnya menjadi sia-sia. Ya. Ketika itu kemudian Abu Jahal itu kemudian berbisik di sampingnya Abu Thalib juga. Apa kata Abu Jahal? Ya Abu Thalib, hai Abu Thalib, targhabu amillati Abdul Muthalib. Hei Abu Thalib, apa kamu malu dengan ini agamanya Abdul Muthalib, bapakmu? Rasulullah mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah. Abu Jahal berbisik lagi, hei, kamu tidak malu? Kamu malu berpegang dengan agama nenek moyang kamu? Maka ketika itu kemudian Abu Thalib memilih diam, dia tidak mengatakan kalimat syahadat, maka itulah yang menyebabkan Abu Thalib menjadi sia-sia amal baiknya. Ini Bapak Ibu dan saudara yang saya hormati. Maka menjadi salah satu jalan pertama seorang itu agar amalnya diterima itu syahadat. Maka pertama itu paling penting itu tauhid dulu. Perbaiki tauhid, akidah dulu. Kemudian baru beramal. Ya, beriman dulu baru beramal. Dan tidak bisa dipisahkan salah satunya. Maka dalam Al-Quran itu hampir-hampir setiap kalimat yang ya ayyuhalladzina amanu itu kemudian ada wa amilus sholihah. Mesti begitu. Wa amilus sholihat. Mesti begitu. Ketika ada ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat. Kenapa? Karena antara iman dan amal soleh itu sesuatu yang tidak bisa dipisah. Sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Orang hanya beriman saja tanpa beramal soleh, imannya itu kemudian berhenti saja. Tapi masih lumayan. Tetapi kemudian orang itu ketika
amal soleh saja tanpa diimani sia-sia semua. Tidak bisa menjadi kebaikan bagi dia. Nah, inilah pentingnya teman-teman sekalian. Maka dalam Al-Quran Allah menjelaskan betapa pentingnya bersyahadat itu. Kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-A'raf itu, wa idza akhadha rabbuka min bani Adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika setiap manusia itu diciptakan oleh Allah dan masih ada di dalam rahim seorang ibu, ya, di dalam alam roh, artinya dia belum alam seperti kita sekarang. Setiap jiwa itu kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alastu birabbikum, kemudian apakah aku ini Tuhan kamu? Kata Allah. Kemudian setiap jiwa itu mengatakan qalu bala syahidna. Setiap jiwa mengatakan iya ya Allah, bahwa jenengan ini Tuhan kami dan kami menjadi saksi atas itu. Jadi setiap jiwa itu sebenarnya sudah di dalam alam roh itu, kita sudah bersepakat, berkeyakinan bahwa Allah itu menjadi Tuhan kita. Tetapi kemudian kata Nabi dalam sebuah hadis itu, ya, jadi dalam sebuah hadis kata Nabi, tetapi bapaknya, saudaranya atau lingkungannya yang menjadikan dia itu menjadi orang-orang kafir. Wali abawaihi au yunassironihi au yumajjisanihi atau au yuhawwidanihi. Ya. Tetapi bapak ibu mereka yang menjadikan mereka itu menjadi orang-orang Yahudi, menjadi orang-orang Nasrani, atau bahkan menjadi orang-orang Majusi. Tetapi pada hakikatnya setiap yang lahir itu suci dulu. Nah, ini pentingnya di sini. Kita berjuang. Kenapa kita harus berjuang di dalam hati kita itu agar tetap hati kita itu terbingkai di dalam bentuk kalimat syahadat. Kalimat yang nanti menjadi penyelamat kita di dunia sampai kalimat yang nanti kita bawa sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara yang saya hormati, syahadat itu adalah bagian dari tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW. Setiap Rasul bahkan itu memiliki tanggung jawab yang sama dari Allah, yaitu berdakwah dengan membawa kalimah la ilaha illallah. Ya, maka dalam Al-Quran kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi Allah itu, kalau kita mencintai Allah, maka Allah akan senantiasa mengasihi kita, kemudian mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah itu adalah zat yang maha pengampun dan lagi maha penyayang. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu menjadi kunci kita yang kedua. Jadi mengikuti dakwah Nabi. Nabi Ibrahim datang diutus oleh Allah. Yang dibawa oleh Nabi Ibrahim sama, ajarannya adalah ajaran tauhid. Tidak ada ajaran trinitas yang dibawa oleh para nabi. Kalau kemudian sekarang ada ajaran trinitas yang diyakini oleh masyarakat, ini sebenarnya sesungguhnya adalah bagian dari penyimpangan tauhid, penyimpangan akidah yang sudah dilakukan oleh orang-orang ghairul Islam. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, jadi seperti ini gambarannya. Orang-orang ateis itu, kenapa begitu mereka itu senantiasa di dalam pikirannya itu hanya hal-hal yang fisik saja? Karena mereka menganggap yang tidak nampak itu ya berarti tidak ada. Yang tidak nampak itu ya tidak ada. Yang kedua, orang-orang ateis itu menganggap bahwa akal itu di atas segalanya. Akal itu di atas segalanya. Kalau tidak masuk akal berarti salah. Kalau tidak masuk akal berarti tidak benar. Itu mereka yakini begitu. Orang ateis itu. Padahal kalau di dalam hadis Rasulullah itu sebagaimana dijelaskan yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, kata Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya agama itu berdasarkan akal, maka kira-kira ya,
Kata Ali bin Abi Thalib itu, dia mengatakan apa? Kira-kira yang lebih pantas diusap itu di bawah apa sandalnya daripada di atas sandalnya gitu. Jadi suatu hari Rasulullah itu melakukan perjalanan. Ketika itu memang ada syariat. Jadi di dalam kitab-kitab hadis itu ada syariat tentang mengusap khauf ya. Mengusap sepatu. Jadi kalau kita itu sedang perjalanan 3 hari, maka kita itu boleh perjalanan itu tanpa mencopot sepatu. Nah, saya kemudian menjelaskan ini diprotes sama orang-orang, Pak berarti tidak mandi Pak. Ya enggak. Jadi hanya wudhu saja, tetapi ketika cuci kaki tidak usah dicuci kakinya, hanya diusap dengan tangan di atasnya sepatu saja. Dalam hadis begitu. Maka Ali mengatakan begitu. Lah kalau kemudian agama itu berdasarkan logika, mestinya yang diusap ya tidak di atasnya, yang diusap ya di bawahnya, wong bawahnya itu yang rusak, yang kotor. Ya. Maka inilah kenapa agama itu tidak mesti sesuai dengan akal. Ya. Jadi kalau agama itu diakal-akali, akal tetap tidak akan nyambung. Dan akal itu bagaimanapun harus mengalah ketika berlawanan dengan apa? Berlawanan dengan hukum. Ya. Contoh misalnya, contoh lain yang gampang. Kita itu kalau sudah wudhu, kemudian kentut, itu wudhunya batal. Semua tahu itu batal. Ketika batal wudhu, kita kemudian wudhu lagi. Kita semua tahu bahwa kentut itu keluarnya dari belakang, dari lubang di belakang kentut. Pada saat wudhu, kita membersihkan itu apa? Kumur, kemudian mencuci muka, tangan, kemudian kepala, telinga, dan kaki. Sama sekali tidak menyentuh bagian yang keluar kentutnya itu. Akal kalau kemudian orang menggunakan akal begini, lah ya kentutnya itu lewat situ, tapi pas batal kok itu tidak disentuh sama sekali. Kok orang dijempok blas. Sakjane kok umpama sesuai akal, sakjane kayak sing diresik itu bagian sing metu mau. Buktinya tidak. Maka inilah agama itu tidak mesti sesuai dengan akal kita. Lah orang-orang komunis itu, orang-orang ateis itu maunya agama itu sesuai dengan akal mereka, dengan logika mereka. Sehingga karena kalau tidak sesuai dengan logika, dianggap agama itu yang salah. Nah, inilah teman-teman sekalian bahayanya di sana. Kemudian selanjutnya, di Al-Quran ternyata Allah itu juga banyak membantah bagaimana orang-orang ateis itu. Orang-orang ateis itu tidak meyakini Tuhan. Kalau kita, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagai orang yang beriman, sudah jelas bahwa di Al-Quran itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita percaya bahwa barang gaib itu pasti ada. Barang gaib itu ada. Entah apa saja barang gaib yang diciptakan Allah. Kita meyakini meskipun kita tidak melihat. Nah, orang-orang komunis maunya kalau tidak terlihat tidak ada. Saya kemudian ingin buktikan, betul tidak itu terjadi? Coba saja, misalnya orang yang mengakui itu, tiba-tiba berani tidak kira-kira kalau kemudian disuruh tempat sepi sendiri, pokoknya yang serem-serem kita. Kalau mereka tidak meyakini bahwa ada hal yang lain selain yang dia lihat dan dia pegang, mestinya tidak usah takut. Ternyata buktinya mereka takut. Ya. Ternyata buktinya mereka juga takut dengan yang mereka tidak lihat. Ya. Ono jin, ono hantu. Mereka mestinya kan tidak usah percaya. Kalau tidak percaya kan mestinya tidak takut. Ternyata mereka juga takut. Inilah bantahan yang bisa kita lakukan kepada mereka. Tidak mungkin orang itu ada yang tidak percaya dengan barang gaib. Pasti semuanya percaya bagaimanapun kondisinya. Bagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran, kata Allah, wa idza massakumud dzurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kanal insanu kafura. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan seperti itu. Bayangkan seandainya ada seseorang yang di tengah laut. Tengah laut itu Bapak Ibu sekalian, kalau jenengan itu biasa perjalanan lewat kapal, itu kalau sudah di tengah-tengah laut, itu melihat ke sana ya air, melihat ke sini ya air, melihat ke sini ya air, melihat ke sana ya air. Enggak ada selain
itu cuma sendirian tok, kola-koli di tengah laut itu. Semua kanan kiri air, tidak nampak apapun. Tiba-tiba kemudian bayangkan, ini Allah memberikan gambaran begini. Tiba-tiba wa idza masakumudurru. Tiba-tiba datang badai, ada angin kencang, ada ombak besar. Kemudian terombang-ambing kapalnya. Dalam keadaan itu, kira-kira ada enggak orang yang masih tidak percaya dengan adanya Tuhan? Pasti dalam hati mereka itu pasti akan mencari sesuatu. Mencari sesuatu yang bisa menjadi penyelamat mereka. Meskipun dia tahu tidak ada siapa-siapa di sampingnya, misalnya dia sendirian saja di perahu itu. Pasti dia akan mencari sesuatu yang bisa menyelamatkan. Lah, siapa sesuatu itu? Tidak lain kecuali dia itulah Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, beruntungnya kita ini lahir sudah dalam keadaan muslim. Kita dilahirkan oleh orang tua kita yang muslim, bapak kita muslim, ibu kita ini muslim. Itu kita sangat beruntung sekali. Jadi tidak capek-capek kita mencari kebenaran lagi, karena sudah terlahir dalam keadaan muslim. Cuma bedanya, kita itu kadang-kadang lebih sulit menjaga amanah keislaman itu. Banyak orang-orang yang terlahir dari orang-orang non-muslim, bapak ibunya seorang non-muslim. Kemudian dia lahir dalam keadaan non-muslim. Atau ada orang yang terlahir itu dalam keadaan ateis, ibu bapaknya tidak beragama, kemudian dia tidak beragama. Maka sesungguhnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hidayah dari Allah itulah yang akan menyelamatkan seseorang itu daripada kesulitan-kesulitan hidup. Ya. Dan ini yang saya sampaikan tadi, bahwa jangankan kita, Nabi saja tidak bisa memberikan hidayah. Dan hanya Allah saja satu-satunya yang bisa memberi hidayah kepada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tadi ketika Rasulullah itu tidak berhasil mengislamkan Abu Thalib sampai Abu Thalib itu wafat, maka ketika itu Rasulullah mengatakan apa? Ya Allah, saya akan mintakan ampun pamanku ini selama tidak dilarang. Maka ketika itu Rasulullah selalu berdoa kepada Allah agar dosanya Abu Thalib itu dimaafkan. Apakah berhasil? Justru Rasulullah SAW diberikan peringatan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah itu kata Allah apa? Makana lin nabi walladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Kata Allah, tiada sepatutnya seorang nabi dan orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam, orang-orang yang beriman itu ayyastaghfiru lil musyrikin, memintakan ampunan kepada orang-orang musyrik. Jadi justru Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ditegur apa? Orang Islam tidak boleh mendoakan, memintakan ampunan kepada orang yang non-muslim tadi. Meskipun keluarganya sendiri, walau kana uli kurba, meskipun itu keluarganya sendiri. Tidak bisa. Ya. Jadi kalau kemudian kita Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang yang sudah Islam, seorang muslim terlahir sudah seperti itu, maka bersyukurlah. Karena sesungguhnya anugerah terbesar yang Allah berikan kepada manusia itu tidak lain adalah anugerah berislam. Selain itu tidak. Orang diberikan harta banyak, ya anugerah Allah. Orang diberi pangkat jabatan tinggi, itu anugerah juga. Ya. Selain anugerah itu kemudian menjadi amanah juga.
Tetapi anugerah-anugerah itu tidak sebanding apapun, tidak dapat dibandingkan dengan anugerah yang Allah berikan berupa keislaman itu sendiri. Ya. Maka ketika para sahabat dulu itu melihat dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika mereka sudah menyatakan diri masuk Islam, tidak ada apapun yang bisa merubah keyakinan mereka. Meskipun dalam keadaan apapun, mereka tetap saja mempertahankan keislamannya, walaupun nyawa taruhannya. Kita seringkali membaca di dalam sejarah para sahabat itu, betapa seorang Bilal bin Rabah misalnya, dihukum demikian parahnya oleh majikannya untuk meninggalkan Islam, tetapi tetap tidak meninggalkannya. Yasir misalnya, Ammar misalnya. Ammar bin Yasir itu, Ammar, Yasir, satu keluarga. Ya, bapak, ibu, anak. Ketiga-tiganya disiksa oleh majikannya. Ya. Ibunya itu Sumayyah, kemudian bapaknya itu Yasir, kemudian anaknya itu namanya Ammar. Ketiga-tiganya disiksa karena Islam. Satu persatu, ya, ibunya kemudian syahid yang pertama, disusul bapaknya juga meninggal. Tetapi mereka tetap di dalam kondisi berislam. Karena apa? Meyakini kenikmatan berislam itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kenikmatan atau berislam itu, anugerah Islam itu tidak bisa dibandingkan dengan beratnya siksaan. Mereka meyakini siksaan dunia sebegini, jauh lebih berat. Mereka yakini bahwa ketika mereka meninggalkan Islam, justru akan mendapatkan siksa yang jauh lebih besar, yang lebih keras di akhirat nanti, yang berlipat-lipat. Kalau dijelaskan oleh Rasul, siksa neraka itu beratnya, itu belum pernah dirasakan oleh beratnya siksa dunia, meskipun itu siksa yang paling ringan. Ya, gambarannya di dalam hadis itu ketika paman Nabi itu disiksa di neraka, itu siksanya Abu Thalib itu yang ringan, yang paling ringan. Apa yang digambarkan di situ? Ketika kakinya itu diletakkan di sini, itu ubun-ubunnya ini mendidih, saking panasnya. Ya, kakinya diletakkan, ubun-ubunnya mendidih. Itu yang paling ringan, apalagi yang paling berat. Ya. Di Al-Quran itu digambarkan kullama natijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Ketika kulit-kulit manusia itu terkelupas, terbakar, Allah ganti lagi dengan kulit baru lagi, dibakar lagi dengan sakit yang sama, sampai remuk lagi, ganti lagi yang baru, ganti lagi yang baru. Begitu dahsyatnya. Nah, inilah teman-teman sekalian, bertauhid itu adalah menjadi penyelamat. Bertauhid itu adalah menjadi saku yang paling utama bagi kita ketika kita hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat la ilaha illallah itu menjadi satu kalimat yang paling besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadis, ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, ajarkanlah padaku amalan-amalan yang akan bisa mendekatkan diriku kepada Allah dan menjauhkan diri dari neraka." Nah, ketika itu sahabat Abu Dzar itu bertanya kepada Nabi, "Qultu ya Rasulullah, kalimatan bi amali yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar." Ya Rasul, ajarkan kepada saya kalimat yang kira-kira kalau saya baca, kalau saya amalkan, yang kalimat itu akan mendekatkan aku kepada surga dan yang akan menjauhkan aku dari neraka. Kemudian apa kata Nabi? Qala idza alamta sayi'atan fa'mal hasanatan fa innaha asra amsalihha. Kata Nabi yang pertama, kalau engkau melakukan amal buruk, kalau engkau melakukan suatu amal yang tidak baik, maka segeralah gantikan dengan amalan yang baik. Karena sesungguhnya kata Nabi,
Setiap amal baik kita lakukan 1 kali, Allah tulis 10 kali. Ya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran itu, apa? Jadi man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha, kata Nabi itu. Barang siapa yang datang dengan membawa 1 amal baik, maka dia dicatat dengan 10 kebaikan. Kemudian qultu ya Rasulullah la ilaha illallah minal hasanat. Ya Rasul, apakah kalimat la ilaha illallah itu kebaikan? Apa kata Nabi? Qala hiya ahsanul hasanat wa hiya tamkhudz dzunuba wal khotoya. Kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang baik di atas kalimat yang baik, dan dia akan menghapuskan dosa-dosamu, ya, akan menghilang dan juga menghilangkan kesalahan-kesalahanmu. Jadi ini Bapak Ibu dan sekalian yang saya hormati, kenapa di dalam hati kita itu harus senantiasa menjaga kalimat tauhid, kalimat syahadat, kalimat la ilaha illallah, bahkan sampai kita mati. Bahkan kata Nabi dijanjikan, barang siapa ya mangqala la ilaha illallah fi akhiri kalami dakhalal jannah. Siapa yang di dalam kalimat terakhir hidupnya itu dia mengatakan la ilaha illallah, jaminannya surga. Nah, inilah kalimat yang kita idam-idamkan dalam kehidupan dan kita bawa sampai di alam kematian. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, barangkali ini yang kita kaji pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan juga bagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Masih ada waktu 5 menit untuk sholat isya. Mungkin ada tanya jawab. Monggo. Cukup kalau cukup, terima kasih disampaikan Ustadz Mubarok, sangat jelas tentang uraian yang sudah disampaikan bagi kita. Dan Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwasanya ini sebenarnya kita live, tapi karena sinyalnya yang tidak memungkinkan, efek hujan mungkin, ya, kita tidak bisa live. Dan mudah-mudahan nanti bisa dilihat ulang ya di channelnya PCPM Sugio, channel YouTube PCM Sugio, bisa dilihat ulang kajian yang kita laksanakan pada malam hari ini. Akhirnya menuju acara yang terakhir, yaitu penutup. Kemudian nanti kita lanjut sholat isya dan dilanjut sholat informasi organisasi dari PCPM Sugio. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.